kerugian ekonomi dan ditimbulkannya oleh PMK ini tidak hanya pada peternak yang mengalami penurunan produktivitas hingga kehilangan hasil, akan tetapi kerugian secara nasional, kerugian ekonomi bagi kegiatan usaha peternak terutama disebabkan oleh kehilangan produktivitas karena penurunan produksi susu. Penurunan tingkat pertumbuhan sapi potong, kehilangan tenaga kerja, penurunan fertilasi dan perlambatan keguntingan, kematian anak dan pemusnahan ternak yang terinfeksi secara kronis. Selain memberikan dukungan untuk alat sosialisasi, juga mulai bidang pencegahan pengembangan dengan sistem pemantauan dan pelaporan berbasis teknologi yang terintegrasi dengan aplikasi Inaris personal. Aplikasi ini juga berfungsi untuk memonitoring pelaksanaan sosialisasi dan edukasi serta telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang sekaligus membuka acara dengan resmi kegiatan bimbingan teknis fasilitator PMK Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Adi Karyono, AKS MAP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Direktur Kesiapsiagaan BNPB selaku Wakil 3 Bidang Pencegahan Satgas PMK Bapak Pangarso Suryotomo, yang kita kenal namanya kalau dari sehari namanya Pak Papang. Yang kedua yang hormat Ketua Suara Ahli Utama BNPB selaku Ketua Sub Bidang Bimtek Fasilitator Bidang Pencegahan Satgas PMK Bapak Bagus Cahyono. Terima kasih Pak. Yang hormat anggota Sub Bidang Penyusunan Materi Sosialisasi Edukasi Pencegahan Bapak Ruki. Yang hormat yang mewakili dari Polda Mimaka Wijaya, dari Polda adalah Pak Wadir Dinsus. Yang kami hormati 305.000 adalah sapi perah, 21.000 kerbau, 3,7 juta kambing, 1,2 juta domba dan babi 54.000. Dengan jumlah yang sebanyak ini tentunya tidak sebanding dengan kekuatan kita. Namun demikian penanganan teman-teman dokter yang ada di tempatnya Islam ya, tentu tidak bisa. Inilah yang menjadi best practice selalu dalam paparan nasional. Jawa Timur menjadi best practice bukan jumlah yang terjangkitnya, tetapi kecepatan dari vaksinasinya, yaitu dengan tim yang kuat dibantu oleh partisipasi dari masyarakat, ya, relawan, dan terutama terima kasih untuk Polda Brawijaya dan Polda yang betul-betul mengerahkan tenaganya dan PMK di Jawa Timur saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kemudian untuk di kelas B ada di ruang Shanghai, ada di lantai 2 gedung ini juga, nanti bisa melalui turun ke bawah. Untuk nama-namanya juga sudah saya tempel. Ada 40 peserta juga untuk di kelas B. Dan untuk kelas C ada 20 orang. Di ruang Tokyo di lantai 2 juga. Jadi untuk kelas A di lantai ini di sebelah ballroom. Kemudian untuk di kelas B Fitri Pak Anto dari Polres Ponorogo Pak Anto.
Belum, Pak. Kabar apa, Pak? Kelas B. Hari mana? Hari baru untuk sama tiga dulu. Gua mau. Sambil perkenalan supaya kita saling tahu satu sama lain. Setelah perkenalan mungkin nanti ada pretest. Pretest itu sekitar 15 menit. Nanti juga akan dilanjutkan langsung ke materi yang akan dipaparkan oleh ini. Mungkin seperti itu aja. Saya Yudi Kasetiawan dari Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami Imam Safiri, Kapten CAD dan Ramil Kali Tengah Lamongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praviana Ramawati dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Yudawati. Saya dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintiawan Nadira dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianto Bukit Hendy dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Saya di sini ditunjuk sebagai tentor dari ini kan acaranya TOT, yaitu Training of Trainer. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini sebentar lagi mendapatkan amanah baru untuk menjadi trainer PMK yang tugasnya memberikan sosialisasi. Jadi ini adalah sebenarnya sudah dari bulan 5 ya bapak-bapak. Makan siang, sholat, sementara es bersama dokter, Pak Dokter. Setelah itu kita nanti lanjut ikhlas lagi sambil ngantuk-ngantuk. Melanjutkan mengantukkan lagi. Luar biasa. Ini bertempat di hotel mana, Pak? Hotel Mercu, Jalan Raya Darmo, Surabaya. Bersama tim Satgas penanganan PMK. Berbagai instansi, diantaranya TNI, Polri, BPBD, Keteriwan, dan relawan. Kesan-kesannya hari ini? Kesan-kesannya hari ini agak capek karena tadi malam naik bis tidak dapat tempat duduk, berdiri saya dari Ponorogo sampai Bekasi. Semoga nanti bisa tidur di sini. Masalah sapi perah sih dok sebenarnya. Oh iya. Ya, di Ponorogo sendiri kan ada sentral sapi perah di Kecamatan Budak. Nah ini kendala kita pasca kena PMK itu produksi susu drop 45% sampai 65%. Nah sekarang kan sudah recovery. Hanya saja produksi kok pulihnya itu nggak bisa 100%, hanya 70%. Nah ini nanti apakah kondisi ini akan terus berjalan seperti itu atau memang waktunya memang 70% dulu, nanti sambil berjalan bisa kembali lagi pulih? Kalau anu ya Pak ya, maksudnya kalau gini ya dok ya, maksudnya kalau untuk mengembalikan itu kan biasanya menunggu partus lagi gitu loh. Jadi mungkin evaluasinya itu nanti setelah dia melahirkan lagi. Maksudnya berarti nunggu siklus lagi gitu ya? Sepertinya begitu kan, karena kan produksi susu itu kan kayaknya satu periode ya harus dihabiskan dulu untuk memulai kembali kan kayak gitu. Sistemnya sapi perah kan kayak gitu. Gini dok, maksudnya saya tahu ya dok ya, yang Ponorogo ini kan sistemnya bagus, maksudnya sistem pelaporan dan lain sebagainya.
mohon untuk sharing gitu, mohon untuk sharing kepada kami, bukannya ya dok. Kalau di Ponorogo sendiri kita memang sebelum ada wabah PMK di Ponorogo kita memang intensif sekali rapat sama lintas sektoral ya, sama Pak Babin, sama Pak Kepolisian, kemudian sama BPBD, kalau BPBD akhir-akhir ini, sama Pak Camat dan lain sebagainya. Kita memang untuk mengantisipasi itu memang intensif sekali. Hingga pada bulan Mei itu kan Ponorogo pertama kali kena PMK, itu kita langsung rapat di desa itu membentuk satgas kecil. Jadi sebelum ada satgas secara nasional, kita sudah punya satgas sendiri. Jadi Pak Kepala Desa itu beserta perangkatnya itu langsung gercep. Ada warganya yang tertular PMK harus lapor segera. Setelah lapor, kita langsung mengadakan pengobatan seadanya pada waktu itu. Obat yang ada di kabupaten kita manfaatkan semaksimal mungkin. Delalah pada waktu itu habis dok. Habis, kemudian kita terpaksa harus kerjasama sama pihak swasta, pihak Nestle pada waktu itu. Karena kan susu banyak di store ke Nestle, kerjasamanya kompak sih. Jadi memang ya Pak ya, maksudnya penanganannya itu terstruktur banget, pelaporannya juga rapi, terus sapi mati juga terlaporkan. Jadi memang laporan kompensasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya bisa sih dok. Hanya memang kalau di Ponorogo karena berbatasan dengan luar daerah, terkadang itu yang menangani PMK itu tidak dokter hewan atau paramedis kabupaten itu sendiri. Sehingga kita kendalanya seperti itu. Bahkan banyak sekarang dokter hewan abal-abal atau mantri abal-abal itu banyak sekali. Asalkan bisa nyuntik, ya sudah dipercaya masyarakat itu dokter hewan. Padahal itu enggak. Nah, kejadian yang baru-baru ini kan banyak sapi mati akibat penanganan di luar non medis. Nah itu mereka pada minta ganti rugi. Nah ini kan kita yang susah loh. Yang nangani pertama siapa? Kok ujung-ujung kok minta ganti? Nah ini yang jadi kendala kita sih sebenarnya di situ. Tapi kita tetap berkomitmen kalau dari luar daerah misal, asalkan dia memang berkompetensi dan memiliki SIP, itu dapat kita bantu. Untuk mengurus surat. Gitu ya. Tapi kalau memang. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Sedikit sharing aja ya. Kalau di BBM padatnya datang. Cuma petugas kita itu Kereta senyum. punya trik, punya cara untuk masyarakat peternak itu yang tidak mau divaksin. Petugas kita bilang seperti ini. Saya tidak mau nyuntik sapi sampean kalau sampean sapinya tidak mau divaksin. Jadi entah itu mau NIB atau pengobatan penyakit yang lain, petugas kita tidak mau datang kalau peternaknya itu nggak mau vaksin. Seperti itu. Kalau untuk laporan kasus itu gimana di sana? Banyak, maksudnya peternak itu mau melapor tidak ke dokter abal-abal gitu? Langsung ke paramediknya, langsung ke petugas. Berarti tetap ke petugas lapangan. Oh iya.